Halo Bunda, ada beberapa faktor yang berkontribusi pada kemungkinan terjadinya air ketuban merembes. Memahami faktor-faktor risiko dan dampak dari kebocoran ini, baik yang langsung maupun potensial, juga perlu ditelaah untuk memahami betapa seriusnya kondisi tersebut. Lalu faktor apa saja yang menambah risiko kebocoran? Tonton video ini sampai selesai. Infeksi merupakan faktor risiko yang signifikan dan dampak dari kebocoran cairan ketuban. Infeksi vagina, terutama vaginosis bakteri, bukan hanya meningkatkan kemungkinan prom dan biprom, tetapi juga dapat bertambah pasca kebocoran. Setelah kantung ketuban pecah, pelindung yang melindungi bayi dari lingkungan luar terganggu, sehingga memudahkan bakteri untuk masuk ke dalam rahim. Hal ini bisa menyebabkan chorioamnionitis, infeksi parah yang bisa mengakibatkan kelahiran prematur dan komplikasi serius lainnya bagi bunda dan bayi, seperti sepsis dan pneumonia neonatal. Faktor berikutnya adalah merokok. Dampak merusak dari merokok mencakup hingga ke dalam rahim. Asap rokok mengandung banyak zat berbahaya yang dapat mempengaruhi struktur dan fungsi plasenta dan kantung ketuban. Penelitian menunjukkan bahwa merokok selama kehamilan secara signifikan meningkatkan risiko prom dan biprom, terutama karena efek merusak zat-zat ini pada membran. Selain itu, merokok juga meningkatkan risiko komplikasi kehamilan lainnya seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan solusio plasenta. Kehamilan ganda atau kehamilan kembar. Bunda yang hamil lebih dari satu janin memiliki risiko lebih tinggi mengalami kebocoran cairan ketuban. Janin lebih dari satu bisa memberikan tekanan ekstra pada kantung ketuban. Dengan demikian, mengakibatkan lemahnya selaput ketuban dan berpotensi pecah. Kehamilan kembar atau ganda seringkali meningkatkan risiko kebocoran cairan ketuban, terutama pada kelahiran monoamniotik, di mana janin berbagi satu kantung ketuban. Kelahiran prematur. Wanita dengan riwayat kelahiran prematur memiliki risiko lebih tinggi terhadap prom dan biprom di kehamilan selanjutnya. Belum sepenuhnya dipahami mengapa kejadian ini sering berulang, namun bisa jadi berkaitan dengan kondisi kesehatan ibu atau faktor genetik. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau Bunda punya pertanyaan atau saran. Insufisiensi serviks. Kelemahan serviks atau insufisiensi serviks adalah kondisi di mana serviks melemah atau memendek sebelum waktunya. Kondisi ini biasanya memicu kelahiran prematur. Anomali ini dapat meningkatkan risiko biprom dan prom. Alasannya adalah karena tekanan pada serviks yang lemah bisa menyebabkan ketuban pecah dini. Faktor risiko di atas dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kebocoran cairan ketuban, namun setiap wanita hamil berpotensi mengalaminya. Dampak dari kondisi ini seperti kelahiran prematur dan infeksi pada ibu dan bayi, memberikan pentingnya kesadaran deteksi dini dan penanganan segera terhadap kebocoran cairan ketuban. Itu tadi faktor yang meningkatkan risiko dan dampak kebocoran cairan ketuban. Jika Bunda ingin info kehamilan lain, klik di kiri atas.